Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Gus Ilyas, kemudian Pak Mujib yang sangat cetar. Ini mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih bangkit, ulama-ulama kita lebih percaya diri. Betul seperti apa yang disampaikan Al-Ustadz Abdul Mujib, karena memang Kanjeng Nabi ini kan sudah menghilangkan perbudakan, sementara kita ini masih diperbudak. Yang gobloknya lagi kita mau saja diperbudak, itu kan lebih goblok lagi. NU itu tidak ada tandingannya. Dan kemudian Pak Mujib tadi menyampaikan alaihim lanatullah, nanti saya sampaikan juga itu. Redaksi hadisnya memang ada, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Kita tahu para habaib ini secara tesis bahkan di Naqobah Internasional Ba'alawi ini kan tertolak, nasab ke Kanjeng Nabi tertolak. Bahkan ada marga habaib di Indonesia itu sampai 90 berapa Gus, yang memang gennya gen Yahudi, bukan kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau mereka tetap ke dzurriyyah Nabi, nanti kan itu ditampar sama Kanjeng Nabi juga dalam hadis. Saya baca dalam Sahih Bukhari itu yang berbunyi begini Kanjeng Nabi, manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi, gitu kan, fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natullah. Itu jelas. Kalau para habaib ini kekeh dengan marganya yang sementara secara tesis ilmiah sudah ditolak intisabnya kepada Kanjeng Nabi, tapi mereka kekeh saja pengen sebagai dzurriyyah Nabi, berarti kan menyandarkan kepada selain bapaknya. Manidda'a ila ghairi abih, kata Nabi, barang siapa orang yang menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya sementara dia tahu dia bukan bapaknya, maka surga itu fal jannatu alaihi haram, haram baginya surga. Wa qila wa alaihi la'natullah, bahkan dilaknat oleh Allah. Maka gak salah Pak Mujib mengatakan demikian. Wong tesis ilmiahnya sudah jelas. Sepakat tidak? Sepakat ya? Kita gampang saja begitu ya, apalagi ada oknum Habib Alwi As-Segaf itu kan, ibu-ibu bapak-bapak anaknya jangan mau dimasukkan ansor banser, saya yang bertanggung jawab, haram. Dan bahkan saya melaknat perbuatan mereka, itu sama sebenarnya. Jadi laknat teriak laknat begitu, ibarat orang PKI teriak PKI gitu kan. Lah Indonesia begitulah, kita harus bangun, harus sadar. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natul. Sahih hadis itu di dalam Sahih Bukhari. Itu nampak pokoknya. Tambahin lagi alaikum la'natullah, alaihim la'natullah. Begitu ya. Sebelum saya bacakan, nanti saya akan membacakan karya dari Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya katakan Sayyidi Syekh? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir ini dzurriyyah Nabi yang jalurnya kepada Husain. Jadi kalau yang tercatat di Naqobah Internasional itu Sayyid sama Syarif. Kalau Sayyid ini dzurriyyah Nabi yang jalurnya melalui Husain, kalau Syarif melalui Sayyidina Hasan. Maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah. Maka ketika ada orang yang mengatakan dari oknum habaib mengatakan Indonesia ini manhaj madhabnya dibawa oleh Ba'alawi, ya salah. Sejak kapan Ba'alawi itu datang ke Indonesia? Kalau diislamkan, diajarkan tentang madhab oleh Sayyid dan Syarif, itu betul. Karena orang-orang kita, ulama kita ini kebanyakannya Sayyid dan Syarif, bukan habaib. Sudah dipahami? Sepakat ini ya? Harus sepakat. Ada redaksinya. Nah bagi orang yang mungkin masih meragukan dan keterangan, ya monggo, kata saya juga monggo bisa datang ke pesantren. Kita buka beberapa sejarah-sejarah sesuai dengan referensi yang kita punya. Jangan sampai disalahartikan. Baik, sebelum kita lanjut, ini saya ingin tabarukan dari syair Kiai Haji Fuad Hashim. Beliau adalah dzurriyyah dari Kiai Abbas Buntet. Karena Kiai Abbas Buntet ini salah satu panglima perang 10 November. Ketika 10 November ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani memberangkatkan para santri dan ulama untuk melawan Inggris sebelum datang Kiai Abbas Buntet. Nah pertanyaannya lagi tuh Gus, 10 November Mbak Alawi kemana gitu loh.
Makanya lucu, ada orang mengatakan kemerdekaan Indonesia ini kekuatan terbesarnya adalah dari Thariqatul Alawiyah katanya. Dan ini yang menyampaikan Habib Lutfi, ngapunten. Cek Habib Lutfi itu dengan lantang intasiru Thariqatul Alawiyin. Habib gitu. Gus, jangan kasih kabar. Lutfi, ya. Bahkan kalau orang ngerti bahasa Arab, ini kadang-kadang kita lemahnya di situ. Ketika di perkumpulan para habaib, Habib Lutfi mengatakan begini, mendoktrin dan memerintahkan kepada para habaib untuk mensyiarkan Thariqatul Alawiyin. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan pendahulu-pendahulu yang mengislamkan di Indonesia itu ya as-sadah Alawiyin, para pemimpin dari Bani Alawi. Ba'alawi kata Habib Lutfi, harus itu dipertanggungjawabkan. Cuma menggunakan bahasa Arab bilghatil Arabi karena sengaja supaya kita orang Indonesia tidak tahu artinya, padahal Indonesia banyak santri. Mau kita tunjukin videonya, ada videonya. Kita lemah di situ. Tertipu dengan orang-orang yang sok lutfah, namanya juga lutfi, halus. Kan begitu. Padahal itu di hadapan para habaib itu disampaikan, syiarkan terus. Karena tidak ada thariqah yang tertinggi di hadapan Allah kecuali Thariqatul Alawiyin yang dibawa oleh Ba'alawi. Sehingga datang kalimat kemerdekaan Indonesia ini berpotensi dari kekuatan Thariqah Alawiyah. Goblok itu yang mengatakannya. Begitu kalimatnya diulang-ulang, intasyiru itu ada dengan bahasa Arab. Kita sudah memegang datanya, kita jangan tertipu. Jauh-jauh hari thariqah datang ke Indonesia yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu lebih duluan Naqsyabandi, Qadiriyah, bahkan Tijani itu hampir terakhir. Nah ini kenapa mereka ini lebih fanatik dengan Thariqah Alawiyah, dengan klan Ba'alawinya, yaitu tadi nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk selanjutnya kita bacakan syair tentang Nahdlatul Ulama dulu supaya bangsa kita ini lebih yakin jangan sampai lepas daripada Nahdlatul Ulama. Kalau kata Abu Ya ini, kalau nanti NU sudah diambil orang bagaimana tuh? Karena banyak orang yang ingin, bahasanya apa ya, memanfaatkan kedudukan di NU. Dan ini tercatat di dalam syair Kiai Haji Fuad Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita artikan. Ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai, yang artinya, duhai NU ku sayang, kaulah cintaku, kaulah kasihku, kaulah kebahagiaanku, dan engkaulah kerelaanku. Dan ingat, NU ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang struktur. Kadang-kadang orang yang kultur seperti kiai-kiai kampung lebih melekat ke NU-annya. Ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassuki bi jama'atil ulama'i. Duhai NU ku sayang, kaulah pelantaraku, penyambungku yang mampu mengumpulkan para ulama sebagai pegangan gandolan sarung. Makanya ada istilah gandolan sarung ulama ya di NU, karena mereka nggak pakai sarung, mau gandolan jubah. Makanya ada istilah ini kita tidak istiza ya. Kadang saya mikir begini, ulama kita tuh hebat kalau bikin bikin syair itu, masya Allah, kalimatnya kalimatnya kenapa menggunakan litamassuki bi jama'atil ulama, orang nyekel. Jadi gondelan sarung itu udah istilah dari dulu. Ulama mengatakan, sing penting kita warga Nahdliyin gondelan sarungnya ulama. Nah yang punya sarung siapa? Ya kita. Mereka mau pakai sarung, mau gondelan jubah nggak ada. Nah ini kan kalau orang yang sedikit bermasalah nalarnya kayak kita, wah iki rasis iki. Atau mungkin litamassuki ini lihyah, bisa gandolan janggutnya.
Ngapunten ya, bukan istihza ini. Makanya istilah gandolan sarung itu hanya di ulama NU. Ya nahdlatal ulama'i anti safinatun lisalamati wa tariqatun lin'amai. Duhai NU ku sayang, kaulah bahtera penyelamatku, kaulah jalan menuju nikmatku. Makanya benar kata Abu Ya, banyak yang pengen hidup di NU karena basah. Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Wahai NU ku sayang, kau adalah perniagaanku, tempat jual beliku. Karena aku yakin jual beli di NU tidak akan pernah rugi. Walaupun di dunia tidak pernah dapat kursi jabatan, di akhirat pasti dapat. Begitu. Maka banyak yang salah mengartikan masuk di NU jadi jembatan untuk mendapatkan kursi jabatan. Betul tidak? Lawan jangan. Ini survei membuktikan. Dan ini loh sama Kipo Dasim sudah dilarang. Kita kalau orang NU walaupun kita tidak mendapatkan jabatan DPR, MPR, gak dapatkan kursi lah begitu. Kita yakin di akhirat akan ada jabatan yang kita sanding melebihi daripada DPR, MPR. Makanya NU ini bukan hanya milik orang struktur tapi orang kul. Nah itu tentang NU ya. Hanya sebagai tabarukan. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang selalu mencari penghargaan daripada selain Allah. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menempel yang keras di majelis di bab yang ke-12 fin nahyi anit talabi ila ghairillah. Larangan keras kepada kita mencari kemuliaan selain Allah, ingin dihargai orang dengan jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki sebagai kiai, sebagai habaib dzurriyyah Nabi, kemudian mencari penghargaan dari orang. Sangat salah kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau saja sayyid kok. Gak pernah beliau mengatakan di dalam diriku terdapat darah Rasulullah. Gak pernah. Kan begitu. Harusnya kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dijelaskan al-ulama wal auliya wal abdal warasul anbiya. Ingat, predikat ulama, predikat wali yang Allah berikan sebagai pewaris para nabi ini amanah dan juga ujian. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Oke lah, mereka sebagai para habaib gak sadar bahwa predikat habaib ini adalah amanah dan ujian yang suatu saat ini akan melawan dirinya sendiri dan akan menjatuhkan dirinya sendiri kepada kemaksiatan. Maka dengan pahamnya kita ini sebagai ujian amanah dari Allah, jangan sampai predikat pangkat yang kita miliki ini dijadikan alat untuk meraup kehidupan dunia. Pengen jamaah banyak supaya dihargai orang. Karena sejatinya begini, pangkat ulama, para wali ketika dicaci, dihinakan, andai kata tidak diakui, kalau benar mereka itu gentle, udahlah, mereka gak menganggap kami sebagai dzurriyyah Nabi. Mungkin mereka akan santai-santai saja, karena sejatinya tidak akan mengurangi pangkat kewalian. Mungkin ada si A ini ada seorang wali, ada yang mencaci maki, wah macam-macam dari sebagainya, santai saja, nggak dilawan, nggak pernah dihiraukan. Karena dengan cacian tersebut tidak akan menggugurkan kewalian seseorang tersebut. Beda dengan klan-klan yang sekarang, ketika kita tidak anggap, mereka makin, wah kamu kalau sampai gak percaya kepada para habaib kamu haram masuk surga. Kan itu kan masih mencari popularitas dari manusia. Na'udzubillahi min dzalik. La tahribu minal bala'i fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Yang artinya begini, jangan pernah lari daripada ujian.
ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fa innal balaa ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Karena ketika seseorang itu sabar dengan ujian yang sedemikian rupa beratnya, maka barang tentu dia telah memegang asas pondasi keilmuannya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang makrifat yang punya makom mahabbah. Nah ini kan terbalik kalau kita terbalik. Fa idza lam tasbir 'alal bala'i fala asasalak. Tuh. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang habaib atau manusia biasa kemudian tidak sabar dengan cobaannya, fala asasalak, maka kamu tidak punya pondasi. Maka kita kadang-kadang lucu ketika mereka dinafikan oleh sebagian orang tentang intisab nasabnya, karena itu juga ujian sebenarnya bagi mereka. Mereka muring-muring, bahkan sampai mendoktrin yang macam-macam. Ada juga salah satu Oknum Habib mengatakan di ceramahnya begini, ini problem besar untuk Indonesia. Sebentar lagi Indonesia akan hancur ketika para habaib terusir dari Indonesia. Ada tuh Habib Novel, buka aja tuh. Sekarang saya sebut namanya. Iya, ini problem besar, kata dia. Kalau para habib ini dihinakan kemudian sampai dideportasi ke sana, ke Yaman lagi, katanya Indonesia kiamat. Dari mana? Emang kamu yang punya tanda kiamat? Kanjeng Nabi aja ditanya kiamat mata sa'ah, kapan kiamat? La adri. Kanjeng Nabi itu gak tahu loh. Kamu itu bukan nabi, bukan rasul, wali juga gak tahu. Sudah berani mengatakan demikian, berarti kan takut. Takut tergores jabatannya. Padahal kalau benar dia duriyah Nabi, sedikit pun dengan cacian makian tidak akan menggugurkan pangkat duriyah nabinya. Paham betul? Harus paham. Kacau ini. Fala asa salah kata tuh Ashabul Qadir. Ini yang ngomong bukan Umar, Ashabul Qadir. Ini duriyah asli. Karena beliau sayyid, ya. Ingat-ingat, sayyid ini adalah duriyah Rasul yang jalurnya kepada Sayyidina Husain. Kalau Asy-Syarif kepada Hasan. Kalau habaib wallahu a'lam. Nah, betul lah, karena sarana qobah loh, kita nggak ngerti. Barangkali di sini ada yang mau membela, monggo. La baqa ali bana'i illa bi asasin. Suatu bangunan gitu, itu tidak akan pernah kekal kalau tidak ada pondasinya. Rumah-rumah seperti ini kan ada pondasinya, nggak ada pondasinya rubuh. Makanya coba kalau kita lihat adat istiadatnya para wali itu, mereka itu berapa banyak orang yang menghina Abu Yamamah Ghufran di media. Ada aja menghina, beliau santai aja, karap-karap mau bagaimana. Karena beliau paham dengan caci makinya mereka nggak akan mengurangi pangkat daripada orang yang dihinakan. Begitu seharusnya. Ya nanti kembali kepada diri sendirinya. Jangankan kita, pangkat Kanjeng Nabi sendiri aja disebut orang ahli sihir, disebut majnun, disebut majnun, orang gila. Loh, ini kalau di Indonesia senang dengan orang-orang gila, senang dibohongi dengan orang-orang gila yang mengatakan wali majdzub. Ini perlu saya jelasin. Di dalam Tobaqatul Aulia, ini perlu saya lurusin dulu selingan daripada kitab ini. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyampaikan Tobaqatul Aulia, tingkatan para wali yang masyhur ada 9. Dari mulai wali kutub sampai wali abdal, nuqaba, nujaba, semua itu ada 9. Dan itu tidak ada makom majdub. Asumsi orang Indonesia ini mau saja dibodohin dengan wali majdub. Majdub itu bukan makom wali. Mazdub itu adalah salik, bisa bidayah, bisa nihayah. Ingat, kadang-kadang orang suluk di dalam Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitab Tanwirul Qulub tuh nggak dibawa. Kemarin saya udah pesan sama Mang Ono nggak dibawa ya Tanwirul Qulubnya. Tanwirul Qulub itu disampaikan oleh beliau, kalau orang itu sudah zikir ismu dzati dalam diri sampai istiqomah, itu pasti mengalami jadzab. Karena jadzab itu adalah pelantara seseorang selama suluk. Dan ingat, majdub itu tidak selamanya. Ini maksud setiap hari, bagaimana coba? Ini lucu lagi. Saya nggak punten bahasa ya. Ini kadang-kadang majdub setiap hari gitu kan, jadzab itu. Ini ada cerita. Yang terkenal dulu
Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, enggak ada lagi. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu yang terkenal jadab dulu itu sejaman dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, itu ada Syekh Abu Bakar Asyibli. Beliau itu sering jadabnya, gitu kan? Tapi kalau orang jadab beneran, ketika bertemu dengan wali yang pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang jadab tersebut, dia akan sadar. Itu saja kuncinya. Contoh mungkin Mas Kamal ini wali jadab. Bukan wali jadab, orang yang lagi jadab. Karena ingat, majdub jadab bukan makom. Kita harus menyimpulkan itu. Justru kalau kita mengatakan wali majdub sebagai makom, itu haluisme. Salah pemahaman kita gitu loh. Andai kata Mas Kamal ini dia dalam keadaan jadab, majdub, ketemu sama Gus Maki, andai kata yang pangkat walinya lebih tinggi, maka Mas Kamal akan sadar. Maka dulu diceritakan Lalilur, cicitnya Syekhona Khalil, itu kalau beliau bertemu dengan para wali Allah, dia bercakap biasa dan sadar. Ini mah kok ketemu sama Allah karim. Nah ini kadang-kadang orang kita ini gampang dibodohi dengan nama wali. Nah kalau kita berbicara tentang kewalian, setiap manusia berpotensi jadi wali. Entah wali itu apa ya, wali kota, wali apa, berpotensi jadi wali. Jadi maksud itu bukan makom wali ya, salik. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub ada orang ketika dia suluk itu kemudian jadab kembali. Ada di akhirnya jadab yang tetap kembali, dan jadab itu tidak selamanya. Ini mah jadab bertahun-tahun sampai wafatnya jadab, Bu. Nah saya begini, saya belum menemukan keterangan seperti itu. Yang nggak tahu kalau mereka punya kitabnya, monggo. Dan ini pernah disampaikan oleh Abu Ya Mama Gufron, ngapunten, dengan bahasa begini, bahasa Abu Ya. Makanya Abu Ya itu sering ngomong kayak gini dulu. Ada salah satu dari klan mereka, Habib Abu Bakar, yang terkenal dengan jadab itu kan. Dia datang ke makbarohnya Syekhona Khalil. Dia duduk di tempat imam, kemudian dia rokokan. Di bawahnya makbarohnya Syekhona Khalil Bangkalan. Dengan sombongnya Habib Abu Bakar yang dikatakan wali jadab ini, bekas rokoknya dilemparkan ke makbaroh Syekhona Khalil. Seperti itu. Logika nih, logika secara keilmuan. Lebih mulia mana dia dengan Syekhona Khalil. Dan kalau benar itu jadab, harusnya sadar. Karena martabat kewaliannya sudah jelas. Syekhona Khalil terbukti bahwa beliau walinya Allah. Ini kok masih jadab saja. Nah berarti ada apa di dalam? Begitu Gus Ilyas ya. Aduh ya tarim ya tarim. Gitulah Kang ya. Mulai sekarang kalau muridnya Abu Ya Mama Gufron, hilangkan istilah wali majdub, karena itu bukan makom wali. Orang yang jadab itu belum tentu wali. Tapi kalau para wali sudah pasti melewati majdub. Itu tahapan. Karena tabaqatul aulia itu enggak ada. Yang ada itu kutub ya, yang tertinggi. Kemudian ada a'immah, autad, ke bawahnya abdal, terus nujoba, nuqoba, seperti itu. Dan saya tidak menemukan, ada kitabnya tuh di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah yang 20 jilid ya, alhamdulillah dibelikan juga oleh Abu Ya Mama Gufron. Saya baca, oh benar, kekeliruan di kita seperti itu. Gampang sebetulnya, kalau mau Mas Kamal aja kita kawal oleh 5 orang. Gak usah pakai celana gitu ya, celana pendek begitu. Terus apa namanya, datang ke rumah orang atau ke pondok, bisa saja Mas Kamal ngomong apa aja bebas. Begitu ya. Aduh, masya Allah. Al-mu'minu la yakhafu ghairallahi azza wa jalla wa la yarju ghairah. Dan ingat, kalau seseorang itu ada keimanan di dalam dirinya, mereka tidak pernah takut selain Allah. Mau dihina, mau dicaci maki, mau nasabnya dibatalkan, gak pernah takut mereka. Dan tidak akan berharap kepada selain Allah. Ini masih berharap saja diakui. Naudzubillahimin. Masya Allah. Itu ajalah kepanjangan ya. Karena selagi Abu Ya Mama Gufron akan memberikan tausiah buat kita, yang terpenting kita tetap memberikan edukasi. Percaya ataupun tidak, atau masih penasaran, monggo sowan ke pesantren. Dan kita ini menyampaikan, kenapa berani lantang, karena saya meyakini ini adalah kebenaran yang nyata, yang selama ini tidak ada orang yang berani menyampaikan hal-hal ini, saking takutnya.
Takut kewalat mah, takut ini. Kewalat dari mana kata Abu ya? Enggak ada kelewat sekarang, enggak ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.